kalau pemerintah Aceh melihat masyarakat kita sekarang sudah tingkat kesadaran dalam protokol kesehatan itu sejauh mana sekarang nih Pak? Secara kuantitatif kita tidak pernah mengukur ya, tapi secara kualitatif punya kebiasaan yang unik di masyarakat kita. Masyarakat kita itu masyarakat ilmiah secara alami. Ilmiah secara alami, ilmiah itu kan verifikatif orangnya ya, berdasarkan data atau evidence base. Jadi masyarakat Aceh itu harus melihat buktinya. Jadi kalau seandainya dari jauh-jauh disampaikan ada bahaya virus segala macam, dalam percakapan seakan-akan tidak begitu meyakini, bahkan kadang-kadang ditambah cara yang sebaliknya. Tetapi begitu kasus itu ada yang di depan mata, di lorongnya, di kampungnya, itu nampaknya mereka malah menjadi super protektif, menutup lorong, menjaga keluarga, menjaga dan sebagainya. Jadi masyarakat kita ini memang informasi itu penting, kemudian melihat fakta, kemudian merubah perilaku. Tapi dengan kebiasaan masyarakat kita yang sangat positif, masyarakat yang informasi ya, masyarakat yang mengkonsumsi informasi yang masif. Arti kata, saya beberapa daerah yang saya kunjungi tidak ada orang yang tiap pagi mampir di warung kopi baca koran. Jadi bukan karena di rumah tidak ada kopinya atau tidak ada tehnya, tetapi karena memang ingin baca koran. Dan ini tidak terjadi di daerah lain. Sehingga berkali-kali saya mengatakan di banyak kesempatan, rendahnya kasus COVID-19 di Aceh itu besar sekali peran media massa. Nah, pada saat kita membuka posko misalnya di Dinas Sosial dan di kantor perwakilan Jakarta, hampir tiap hari media memberitakan. Ada tokoh ke sana, komunikasi langsung dengan adik-adik mahasiswa kita di Tiongkok itu terus-menerus diberitakan, dan itu tidak sekedar ikhtiar media memberitakan oleh masyarakat kita yang memang sangat konsumtif terhadap informasi baru. Betul. Nah, karena itu saya pikir di samping ikhtiar pemerintah, stakeholder, Forkopimda dan tokoh-tokoh agama, kesadaran masyarakat sendiri sebenarnya sudah terbentuk. Cuma ada pula yang kalau kita lihat dalam kebiasaan sehari-hari, dalam percakapan seakan-akan nggak peduli gitu. Tapi pulang ke rumah ganti baju. Nah, pulang ke rumah ganti baju, kemudian ya sering saya guyon-guyon ya, kalau seandainya waktu kita dia ngomong saya nggak takut, saya nggak ada masalah, tapi begitu sampai ke rumah redam tangan di air panas gitu kan. Itu ada praktek-praktek semacam itu. Penting secara umum, secara kualitatif, kalau kita lihat masyarakat kita sudah terasa, kalau di kota Banda Aceh ya, terasa asing kalau tidak menggunakan masker. Tetapi untuk luar kota Banda Aceh memang terasa asing kalau pakai masker. Nah, itu beberapa kota yang saya lihat. Saya pernah ke wilayah barat, kemarin baru pulang juga dari Aceh Utara, nyaris tidak digunakan. Saya kira ini memang dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk men-share informasi-informasi bermanfaat. Sehingga menjadi masif dia. Persoalan kita Pak Subur, saya melihat ada dua bentuk informasi yang berkembang di media mainstream, media online atau media sosial. Ada informasi yang bermanfaat dan ada informasi yang bisa dimanfaatkan. Yang bermanfaat ini cenderung dibaca tetapi belum tentu di-share. Betul. Nah, atau dikirim. Nah, misalnya anjuran pakai masker, prosedur memandikan jenazah COVID dengan syariah Islam dan protokol kesehatan ini cenderung tidak di-share, cenderung dia memahami kemudian dibagi dengan keluarga. Tetapi ada informasi lain yang bisa dimanfaatkan, itu cenderung di-share. Misalnya dimanfaatkan untuk apa? Untuk melucu, untuk kegura-gura, untuk sekedar menyindir orang, untuk bahan bully ya. Nah, inilah yang membuat viral biasanya. Betul. Nah, karena itu kenapa isu-isu yang sifatnya tidak otoritatif atau tidak terkonfirmasi kebenarannya itu lebih cepat viral. Nah, karena cenderung di-share hanya untuk mengganggu kawan, untuk sekedar melucu yang seperti itu. Nah, karena itu kepada kawan-kawan dan masyarakat, saya kira mari kita juga saling share untuk informasi-informasi COVID-19 ini, sehingga menjadi masif, semua orang jadi paham, dan petugas kesehatan kabupaten kota saya pikir tidak boleh bosan-bosan menghimbau begitu Mas Subur sementara. Siap. Nah, terima kasih nih Pak Esagi. Kita sudah dengar bagaimana anjuran pemerintah dan bagaimana analisis pemerintah secara kualitatif tingkat kesadaran masyarakat saat ini. Nah,
Saya juga ingin menginformasikan buat pendengar Serambi FM yang saat ini berada di rumah, kita membuka telepon interaktif, itu bisa dihubungi ke 0651 637172. Saya ulangi, telepon interaktif di Serambi FM 0651 637172, ataupun yang mendengar di rumah atau di kantor dimanapun bisa juga langsung mengirimkan pesan WhatsApp di 0811 689020. Saya ulangi, 0811 689020. Nah, bagi penonton serambinews.com langsung bisa interaksi di komentar, di kolom komentar, langsung kan apapun tentang COVID nanti akan kita bacakan, akan kita sebutkan namanya, dan pertanyaan apapun akan ya pertanyaan seputar COVID ya tentunya. Mungkin barangkali ada yang ganjal di pikiran Syedaralun semua di rumah tentang COVID ini gitu ya. Ini sudah masuk, ini ada Pak Sabial Swar ya. Setuju ya, artinya beliau setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak SAG tadi ya. Nah, silakan berkomentar, silakan bertanya-tanya, silakan memberi kawan-kawan semua di kolom komentar di fanpage serambinews.com. Nah, kemudian ini Pak SAG, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi soal pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin kan Pak PLT Gubernur sudah menginstruksikan ya, bagaimana cara berlebaran ya, termasuk di situ soal sholat Idul Adha, cara berkurban ini seperti apa? Ya, pada tanggal 20 Juli kemarin Bapak PLT Gubernur Aceh Insinyur Novairiansyah MT sudah menandatangani surat yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota di seluruh Aceh dengan 3 poin penting yang diharapkan ini bisa ditindaklanjuti. Yang pertama, disampaikan bahwa sholat Idul Adha 1441 itu bisa diselenggarakan di semua daerah yang zona hijau. Semua daerah zona hijau boleh melaksanakan, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara individual tadi udah kita bicarakan dari panitia masjid. Juga mempersiapkan tempat cuci tangan ya, dengan sabun, kemudian menyediakan ambal yang memang bisa lengket debu, kemudian kebersihan dan sebagainya. Jadi ini di wilayah hijau, tapi protokol kesehatan itu juga harus diterapkan. Kemudian untuk di daerah yang dalam masuk kategori kuning, oranye atau bahkan merah, itu diserahkan kepada bupati wali kota untuk mempertimbangkan secara seksama bersama Forkopimda dan juga Majelis Permusyawaratan Ulama, termasuk tim gugus tugas COVID-19 di kabupaten kota, untuk menghitung-hitung resiko dan manfaat mudarat ya. Nah, untuk menghitung-hitung kalau memang keputusan Bapak Bupati menyelenggarakan, ya protokol kesehatan juga diterapkan dengan cara yang sangat ketat. Karena kasus kita ini sudah menyebar, Pak Subur. Iya. Hanya beberapa daerah yang masih steril ya. Kalau seperti kemarin baru dirilis lagi oleh panitia tim gugus tugas nasional, kita ada 9 kabupaten kota yang hijau posisinya. Ini hijau bisa dijelaskan Pak Sagi, artinya dia tidak ada kasus? Bukan. Tidak terpapar? Bukan. Keputusan kesimpulan dibuat hijau dan itu berdasarkan ada 13 variabel yang diukur dan dinilai. Salah satu variabel yang paling penting itu adalah jumlah kasus. Betul. Jumlah kasus. Kemudian juga bagaimana sistem surveillance yang dijalankan. Kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan. Nah, karena itu kalau kita lihat hanya dari jumlah kasus, ada wilayah yang masuk hijau, tapi kemudian menimbulkan ini daerahnya kenapa bisa hijau padahal kasusnya ada. Ada variabel-variabel lain yang mereka hitung secara teknis. Nah, kemudian ada 12 kabupaten kota warnanya kuning dan 2 kabupaten kota yang oranye.
Nah, daerah yang oranye dan kuning inilah yang diharapkan protokol lebih ketat. Nah, kemudian tentu saja bukan perkara mudah juga Pak Subur, karena ini kegiatan ritual ya, kegiatan ibadah. Ibadah ya. Bagi masyarakat kita, ibadah itu segala-galanya, tentu saja kita sepakat, tetapi juga melakukan pencegahan dari penyakit ini juga penting. Penting. Nah, karena itu pemerintah pun memberikan kewenangan yang sangat besar dalam hal memutuskan sesuatu di kabupaten kota, termasuk memutuskan waktu itu tentang penerapan sosial berskala besar. Itu juga diserahkan ke kabupaten. Karena kondisi prevalensi kasus ini sangat dinamis, sangat beragam. Jadi nggak bisa dibuat keputusan yang tunggal. Nah, kemudian selain di proses pelaksanaan ibadah, juga pada saat proses pemotongan hewan korban, dan ini juga kebiasaan yang terus menerus, dan di dalamnya juga nilai-nilai ibadah ada, dan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, tenaga yang melakukan itu betul-betul memang steril. Karena dia bukan OTG, kemudian yakin tidak pernah ke tempat penularan dan tidak bersentuhan dengan COVID positif. Nah, saya potong. Maaf Pak Sagir, bagaimana nanti kita menentukan bahwa si petugas ini steril? Apakah nanti di kabupaten kota atau di kecamatan, di kampung-kampung juga melakukan rapid untuk memilih petugas itu? Nah, kalau di rumah potong itu tentu ada standarnya. Kalau potong kurban atau hewan di rumah potong resmi itu sudah ada prosedur tetapnya ya, seperti misalnya sanitasi rumah potong hewan itu sudah ada prosedurnya. Nah, yang persoalan sekarang kan yang dilakukan di tengah masyarakat yang tidak dilaporkan. Nah, mungkin tidak semua orang dalam posisi hari ini yakin 100%, dan walaupun terus-menerus kita yakinkan bahwa virus corona itu ada dan prosedur harus dijalankan, kemudian dia dengan sadar melakukan rapid test karena dia akan menjadi petugas pemotong hewan, ini tidak serta-merta terjadi. Nah, kalau seandainya ini bisa dilakukan oleh petugas kesehatan, tentu bagus sekali. Betul. Untuk memastikan bahwa paling tidak rapid itu membuat kalau dia tidak reaktif berarti memang sehat. Nah, karena ini mungkin tidak bisa dijangkau semuanya, maka yang perlu kita lakukan adalah kesadaran para panitia memilih orang, dan kesadaran orang yang dipilih bahwa dia tidak pernah memang ke tempat orang yang meninggal karena COVID. Artinya harus jujur, harus jujur. Karena apa? Bahwa petugas pemotongan penyembelih hewan ini ada pahalanya, tetapi juga kalau muzarat ke orang lain, saya kira ini lebih besar dosanya kan. Nah, kesadaran bahwa orang yang melakukannya steril. Terus yang kedua, tempat yang digunakan, misalnya alas ya, usahakan ya alas yang digunakan juga bukan spanduk-spanduk di pinggir jalan yang nggak jelas gitu kan, yang nggak jelas. Kemudian yang berikutnya alat pisau yang digunakan, termasuk tempat pencucian, dan yang lebih penting lagi adalah ketika masyarakat datang untuk mengambil daging korban ini, ya dibuat sedemikian rupa jaraknya sehingga bisa antri, bisa melindungi. Ikhtiar-ikhtiar ini harus dilakukan. Nah, karena itu ini tidak serta-merta Pak Subur ya, tidak serta-merta. Ada banyak kebijakan yang dibuat di tingkat provinsi, misalnya berupa surat edaran, keputusan gubernur, instruksi gubernur. Ini sangat tergantung kepada kerjasama dan ikhtiar juga bersama di kabupaten kota, Pak Wali Kota, dan termasuk edaran yang kemarin itu diminta oleh dan diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh untuk menetapkan misalnya prosedur pelaksanaan korban, apakah perlu rapid atau tidak, itu secara teknis bisa diatur lebih lanjut di kabupaten kota. Ya, tapi secara non teknis kesadaran bahwa bahkan jangan sampai pekerjaan baik, niat baik dengan harapan mendapat ridho dari Allah tapi juga menimbulkan mudarat bagi orang lain gitu. Nah, baik Saudara Lun, ya, mungkin yang bisa kita petik dari instruksi Pak PLT Gubernur yang disampaikan oleh Pak Esagi adalah pemerintah tidak pernah melarang ritual ibadah terutama ini yang sudah mendekat adalah sholat Idul Adha. Namun
menjaga, tetap harus waspada, menggunakan masker. Kemudian panitia masjid mungkin tidak menggelar ambal yang terlalu besar, yang terlalu tebal maksudnya. Kemudian juga kita juga meningkatkan personal hygiene kita, artinya setelah pulang dari sholat itu cuci tangan,